Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokpi Podcast KPI. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman kuliah jarak jauh. Bersama saya sebagai host yaitu Zakia dan juga Kak Agim sebagai narasumber kita kali ini. Oke, Kak Agim ini memiliki nama panjang yaitu Ahmad Gunawan Imani atau kerap dipanggil Kak Agim. Kak Agim ini saat ini sedang menempuh kuliah S1 di kota Jombang. Oke. Selamat datang Kak Agim. Selamat datang. Oke, boleh sharing-sharing nih soal kuliahnya nih di Jombang gitu kan, Iya. dengan jarak jauh gitu kan. Nah, kira-kira boleh nggak ceritain sedikit nih tentang pengalaman Kak Agim kuliah jarak jauh ya kan, jauh dari rumah. Kira-kira apa yang memotivasi Kak Agim nih untuk kuliah jarak jauh gitu? Motivasi paling penting itu yang paling utama itu pertama orang tua sih. Motivasi saya karena dulu itu sebelum ada rencana kuliah itu ada perdebatan di dalam diri sendiri. Perdebatan di dalam batin ya? Iya, perdebatan dalam batin itu mau tetap mondok apa kuliah. Nah, Akhirnya setelah berpikir 2 kali ternyata bisa kuliah sambil mondok gitu. Kuliah sambil mondok ternyata bisa, akhirnya oke saya memutuskan untuk kuliah dan sambil mondok gitu. Jadi motivasi pertama itu pertama orang tua gitu ya. Kita harus bisa kuliah sambil mondok gitu. Kalau kata orang tua tuh boleh kuliah tapi gimana caranya pondoknya jangan sampai putus. berarti yang memotivasi Kak Agim itu ini ya, orang tua yang mengharapkan anak untuk tetap agar nggak ninggalin pondok gitu, Betul, dengan tetap kuliah gitu ya Mas. Wah, ini luar biasa nih. Oke. Terus kira-kira apa nih Mas tantangannya gitu kan? Tantangan dari Kak Agim sendiri menjalani kuliah jarak jauh nih. Dan terus gimana nih caranya Kak Agim ini mengatasi tantangan itu gitu? Eh, tantangannya mungkin pertama gini, karena untuk tantangan biasa sih kayak misalkan mungkin banyak orang-orang ya teman-teman itu yang nggak bisa jauh dari orang tua gitu Iya, kan, gitu. masih Kangen gitu apa-apa ya? iya kangen apa-apa mama, apa-apa ayah, Iya. apa-apa bapak gitu kan. Tapi kalau saya tantangan itu udah biasa karena dari SMP, SMA, lulus SMA pun itu udah nggak pernah sama orang tua gitu. Jadi menempuh pendidikan itu nggak pernah sama orang tua. Full pondok itu nggak pernah ditemenin sama orang tua. Artinya jarang gitu ketemu sama orang tua gitu. Udah terbiasa jarak Nah, jauh gitu makanya ya? terbiasa jarak jauh. Terus kemudian tantangan yang mungkin paling bener-bener berat sih kali ini kayak bener-bener membagi waktu tuh gitu antara waktu kuliah dan waktu pondok gitu. Itu yang mungkin masih lumayan berat sih ya. Karena apalagi untuk saat ini gitu. Untuk saat ini tuh karena kegiatan kuliah itu lagi magang. Nah, jadi otomatis di pondok itu terhalau gitu. Jadi waktu yang seharusnya waktunya ada di pondok, jadi karena magang ini di pondok jadinya nggak kepegang gitu. Jadi yang untuk saat ini mungkin waktu sih. Jadi membagi waktu antara waktu pondok dan waktu kuliah gitu. Nah, di luar sana nih yang sedang nonton podcast ini gitu, mungkin pengalamannya sama deh kayak Kak Agim gitu. Nah, gimana kira-kira cara mengatasi tantangan itu, Kak? Untuk membagi waktu gitu biar bisa sejalan gitu antara pondok juga kuliah gitu kan. Mungkin gini, kayak semisal gini, kita juga untuk cara bisa memanage itu kita mengetahui seperti apa kegiatan pondok yang ada di pondok kita lihat timelinenya dari mungkin dari bangun subuh sampai tidur lagi itu kita harus tahu timelinenya seperti apa, timeline per hari, timeline per minggu, bahkan timeline per bulannya itu kita tahu dan timeline kuliah pun kita harus tahu. Jadi kita bisa membagi waktu di mana ketika misalkan minggu ini ternyata ada kegiatan kuliah. Misalkan kayak
ada tugas apa gitu kan, tugas kelompok buat PPT ataupun makalah gitu untuk presentasi. Ya udah, gimana caranya kita waktu yang ada di pondok itu kita luangin supaya nggak bentrok di kuliahnya gitu. Biar Dan tetap begitu, jalan semua nah, gitu ya. dan begitu pun sebaliknya gitu. Ketika ada waktu kuliah, ternyata ada waktu pondok, gimana caranya biar nggak bentrok? Waktu kuliahnya kita undur dulu biar nggak, waktu pondok ini biar nggak bentrok gitu. Jadi balance gitu antara waktu kuliah dan waktu pondok. Oke. Saya penasaran nih Kak ya. Kira-kira apa sih hal-hal positif gitu dari pengalaman Kak Agim nih menjalani kuliah jarak jauh gitu. Pengalaman positif apa yang Kakak dapatkan gitu? Mungkin gini, pertama kita bisa sadar dan peka bahwa dan juga kita bisa belajar hidup mandiri gitu. Nah, kita bisa belajar hidup mandiri dan gak bisa selamanya apa-apa sama orang tua. Apa-apa ibu, apa-apa bapak, apa-apa ayah, kakak, mbak, mas gitu kan. Gak bisa. Jadi kita benar-benar survive sendiri gitu. Jadi kita gimana caranya kita bersosialisasi sama teman-teman semua, gimana caranya kita sosialisasi sama guru, gimana caranya kita membuat hubungan baik sama kakak kelas ataupun adik kelas gitu kan. Nah, itu caranya kita untuk bisa hidup survive mandiri gitu. Jadi bagi teman-teman semua nih yang merantau ya jauh dari rumah untuk menempuh pendidikan seperti itu, kita harus bisa bersosialisasi. Jadi pertama etikat baik kita harus bisa bersosialisasi. Jadi pertama etikat baik kita yang akhlak terutama sama adab gitu. Jadi ketika kita bersosialisasi disitulah yang dilihat sama semuanya, sama bahkan manusia itu melihat adab dan etika kita, sehingga gimana pun caranya banyak orang yang suka sama kita gitu. Jadi banyak orang juga yang berteman sama kita, akhirnya ya timbullah uh, rasa pertemanan, rasa persahabatan. Nah dari situ kita bisa survive untuk mandiri di dunia perantauan ini. Tuh. Jadi kesimpulannya itu kayak yang dari jauh dari orang tua itu kita jadi dipaksa untuk mencari solusi sendiri dalam setiap masalah gitu Iya, kan. Jadi punya banyak teman, jadi mandiri iya, gitu kan. benar. Betul kan? Benar, Ya. benar. Jadi kira-kira nih Kak, di sana kan di luar sana itu banyak nih teman-teman yang mungkin sama nih kayak Kak Agim gitu kan, sedang menjalani kuliah atau mungkin ada juga nih yang lagi bimbang gitu kan antara mau kuliah jauh tapi masih pikir-pikir gitu kan. Nah, kira-kira apa nih pesan atau kesan dari Kak Agim nih untuk teman-teman, untuk memotivasi teman-teman di luar sana gitu kan yang saat ini lagi bimbang antara menjalani kuliah jarak jauh atau mereka harus dekat tapi pengennya tuh sebenarnya universitasnya yang jauh nih. Nah, gimana tuh motivasinya Kak untuk teman-teman nih? uh, Pesannya itu ya, pertama saya pengen jauh dari orang tua itu karena saya pengen ngetes diri sendiri gitu. Jadi pengen belajar mandiri, bener-bener pengen gimana sih hidup jauh dari orang tua gitu kan. Nah, terus kemudian saya juga pernah dengar pepatah Soekarno kalau nggak salah ya. Iya. Itu ya keluarlah dari kampung halamanmu gitu kan untuk bisa mencari sesuatu hal yang beda gitu. Nah, juga kan kata Imam Syafi'i apabila suatu air itu yang tidak mengalir dan menjadi genangan itu akan menjadi air yang Keruh. keruh gitu. Nah, itu makanya wah dipikir-pikir kalau misalkan saya cuma diem aja di kampung gitu ya menempuh pendidikan di Jakarta gitu kan karena asal saya Jakarta kayaknya kurang menarik nih, akhirnya saya keluarlah ke Jombang ini gitu untuk bisa survive, banyak kenalan, cari relasi, terus kemudian belajar mandiri juga, terus cari teman-teman semua, cari teman-teman yang banyak, cari ilmu, apalagi yang penting tujuan kita gitu untuk di perantauan ini, tujuan kita yang paling penting apa tujuannya itu untuk kuliah kah, mondok kah gitu. Jadi
kuliah jarak jauh ini menurut Kak Agim adalah suatu challenge untuk Ya, diri sendiri betul. gitu kan. Bagaimana diri ini bisa bertahan nih di jarak yang jauh dengan keluarga gitu. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Oke, kita cukupi sekian podcast kita hari ini bersama Kak Agim. Terima kasih banyak untuk Kak Agim Sama-sama. atas sharingnya yang sangat luar biasa dan insya Allah juga menginspirasi kita semuanya. Oke, saya sebagai host, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.